Baik, kita mulai ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan topik kuliah kita mengenai sistem persamaan diferensial tak homogen, ya. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya kita berbicara salah satu metode penyelesaian sistem persamaan diferensial tak homogen itu dengan menggunakan metode koefisien tak tentu, ya. Nah, sekarang saya akan lanjutkan ke metode yang kedua, yaitu metode variasi parameter. Namun sebelum ke sana, barangkali ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mengenai materi yang minggu lalu? Ada? Sudah dipahami semua ya? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya langsung ke topik kita. Oke, sudah muncul slide-nya? Udah ya? Baik. Hari ini kita akan berbicara tentang metode variasi parameter untuk menyelesaikan sistem persamaan diferensial biasa atau homogen, ya. Dalam hal ini untuk kasus sistem yang linier. Baik, secara teknis metode variasi parameter untuk sistem persamaan itu sama saja dengan di persamaan diferensial tak homogen yang biasa, ya, yang satu persamaan. Sekarang kita masalahnya bekerja di sistem persamaan, gitu ya. Jadi kita tinjau misalnya sistem linear tak homogen yang berbentuk X aksen sama dengan AX ditambah FT. Di sini X dan F-nya itu adalah fungsi bernilai real di Rn. Kemudian A-nya itu adalah matriks ukuran N kali N. Oke, secara notasi misalnya di sini vektor X-nya itu adalah entry-nya misalnya X1T, X2T hingga XNT. Kemudian A-nya matriks N kali N secara umum misalnya A11T, A12T hingga kolom ke N A1NT. Dan untuk baris ke N-nya itu adalah AN1T, AN2T hingga ANN. Dan F-nya itu adalah vektor fungsi dengan entry F1T, F2T hingga FNT. Baik, nah seperti tadi yang dijelaskan bahwa untuk mengkonstruksi solusinya itu secara teknis sama ketika kita menyelesaikan persamaan tak homogen dengan menggunakan variasi parameter. Pertama, kita kenalkan terlebih dahulu yang dinamakan matriks fundamental. Ya. Nah, jika kita punya misalnya vektor X1, X2 hingga Xn, itu merupakan sebuah himpunan fundamental dari solusi-solusi sistem homogen. Ya, misalkan dari sistem homogen, yaitu X aksen sama AX, kita mempunyai sekumpulan solusi fundamental. Ya, sekumpulan atau satu himpunan solusi fundamental. Sebutlah elemen-elemennya itu adalah X1, X2, sampai Xn. Nah, maka dari sehimpunan solusi fundamental itu kita konstruksi solusi umum dari sistem liniernya yang merupakan kombinasi dari X1 sampai Xn.
yaitu X itu sama dengan C1X1 ditambah C2X2 hingga ditambah seterusnya hingga plus CNXN. Atau kalau kita nyatakan dalam bentuk matriks itu kan berarti X-nya itu adalah C1 kali vektor X11, X21 hingga Xn1 plus seterusnya hingga Cn kali vektor X1n, X2n hingga Xnn. Ya. Kalau kita jumlahkan itu hasilnya akan sama persis dengan yang matriks yang ruas kanan. Betul? Ya. Baris pertama kan berarti C1X11 ditambah C2X12 ditambah seterusnya hingga plus CNX1N. Dan baris terakhir, baris ke N adalah C1XN1 ditambah CNX2N2 ditambah seterusnya hingga CNXNN. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi di sini X1 sampai Xn itu adalah kumpulan dari solusi-solusi fundamental dari sistem homogen. Oke. Nah, dari sini didefinisikanlah yang disebut dengan matriks fundamental. Anda lihat di matriks yang ini, yang matriks yang terakhir ini nih, matriks yang terakhir ya, matriks yang ruas kanan, itu kan bisa dinyatakan sebagai hasil kali matriks N kali N dengan matriks N kali 1. Ya, jadi yang ini nih, yang persamaan yang paling ruas kanan, yang ruas kanan ini nih, itu kan bisa saya tulis sebagai hasil kali dari matriks N kali N, dalam hal ini matriks PT, dikalikan dengan matriks konstanta C. Betul nggak? Di sini PT-nya itu adalah matriks dengan entry X11, X12 sampai X1N untuk baris pertamanya, hingga baris yang terakhirnya itu adalah Xn1, Xn2 sampai Xnn. Dan C-nya itu adalah vektor kolom dengan entry C1, C2 sampai Cn. Betul ya? Ini yang ini nih matriks, yang ini nih yang paling kanan ini. Itu bisa saya nyatakan sebagai perkalian dari matriks X11, X12 hingga X1N, dan baris ke N-nya adalah Xn1, Xn2, Xnn. Dikalikan dengan matriks kolom dengan entry C1, C2 sampai Cn. Betul ya? Yang ini yang ruas kanan, paling kanan. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Jadi di sini X itu adalah PT dikalikan C. Oke. Di sini PT-nya itu adalah kolom-kolomnya terdiri dari vektor-vektor solusi dari sistem linier homogen X aksen sama dengan AX. Nah, matriks ini, PT ini, itu dinamakan matriks fundamental dari sistem pada interval I-nya. Bisa dipahami? Sampai sini? Kebayang nggak matriks fundamental itu? Isinya bagaimana? Oke, kalau belum kebayang, lanjut dulu aja ya. Nah, ada dua sifat dari matriks fundamental. Yang pertama adalah matriks fundamental adalah non-singular. Apa maksud matriks non-singular? Bahasa lainnya apa matriks non-singular? Yang mempunyai inverse, Pak. Oke, matriks yang invertible. Matriks yang memiliki inverse. Oke, dari mana taunya dia matriks P ini memiliki inverse? Untuk mengeceknya bahwa ada dia determinannya, Pak. apa? Ada determinannya. Determinannya gimana? Hah?
Oke, determinan matriksnya, determinan matriks PT-nya itu tidak sama dengan 0, ya. Oke. Kemudian kalau aduh, maaf ini ada yang salah. Oke, ada yang kurang ya. Jika matriks PT ini adalah sebuah matriks fundamental dari sistem X aksen sama dengan AX, maka dia memenuhi P aksen T sama dengan A PT, betul? Kan PT itu solusi dari sistem ini ya. X aksen sama dengan AX. Maka artinya si matriks PT ini, ya si matriks PT ini memenuhi P aksen T sama dengan A PT. Betul? Betul, Pak. Ya. Oke. Nah, di sini determinan dari matriks fundamental PT itu sama dengan Wronskian W. Ya, determinan itu sama dengan Wronskian W dari X1, X2 sampai Xn. Oke, oleh karena itu kolom-kolom dari matriks PT ini adalah bebas linier pada interval I, maka dijamin bahwa determinan dari matriks PT ini tidak sama dengan 0 untuk setiap T di dalam interval ini yang didefinisikan, gitu ya. Jadi sifat kebebas linieran dari kolom-kolom matriks PT, vektor-vektor kolom dari matriks PT, itu menjamin bahwa determinan dari matriks fundamental PT itu tidak sama dengan 0 untuk setiap T. Oke? Karenanya berarti si matriks fundamental ini non-singular gitu ya. Oke? Artinya apa? Karena matriks PT non-singular, berarti perkalian inverse dengan perkalian dengan inverse PT itu ada untuk setiap T pada interval. Oke? Ingat bahwa di sini P aksen T, persamaan P aksen T sama dengan A PT itu berlaku karena fakta bahwa setiap kolom dari matriks PT itu adalah solusi atau vektor solusi dari X aksen sama dengan AX ya. Karena dia vektor solusi kolom-kolomnya itu. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Halo? Ada yang mau bertanya? Belum, Pak. Belum? Oke. Baik. Nah, metode variasi parameter itu sendiri seperti apa? Oke, secara teknis analog dengan prosedur pada seksi sebelumnya ya, ketika berbicara persamaan diferensial atau homogen. Itu caranya adalah kita mengganti matriks konstan C dengan sebuah matriks kolom UT. Kan kita punya yang ini nih, si matriks fundamental ya. Ini kan kita punya si matriks fundamentalnya, si X-nya itu kan sama dengan X-nya itu mana yang tadi? Oke, di sini kan X-nya sama dengan PT kali C. Jadi sekarang untuk mendapatkan solusi partikularnya itu adalah kita menggantikan matriks konstanta C ini dengan matriks vektor UT. Ya. Jadi kita gantikan vektor kolom C itu dengan matriks kolom UT dengan entry-entry U1, U2 sampai UN. Sehingga solusi partikularnya XP itu adalah PT kali UT.
Ya, merupakan solusi partikular dari sistem tak homogen X aksen sama dengan AX ditambah FT. Oke, jadi si solusi partikular ini merupakan solusi dari X aksen sama dengan AX ditambah FT. Nah, karena XP ini solusi, berarti dia harus memenuhi persamaan diferensialnya, betul? Ya. Oke, karena ini berupa perkalian dua buah fungsi vektor, maka dengan menggunakan aturan hasil kali pada turunan, untuk turunan, kita punya XP aksen, itu kan sama dengan Pi aksen T dikalikan UT ditambah PT kali U aksen T. Sepakat? Sepakat, Pak. Sepakat ya? Nah, Anda harus hati-hati karena ini bekerjanya dengan matriks dan melibatkan operasi perkalian, Anda harus memperhatikan urutan penulisan. Ya. Urutan penulisan dalam perkaliannya ini sangat penting. Di sini U-nya itu kan matriks kolom, kemudian PT-nya matriks N kali N. Maka akibatnya perkalian U dikalikan Pi aksen maupun U aksen dikalikan Pi itu tidak terdefinisi. Betul nggak? U kali Pi aksen dengan U aksen Pi tidak terdefinisi. Betul nggak? Coba U ukurannya berapa kali berapa? Matriks U. Kali 1. Apa? 1 kali N, Pak. 1 kali N, Diar. Citra berapa matriks U ukurannya? N kali 1. Citra. N kali 1, Pak. Oke, N kali 1. Yang betul yang mana, Anom? 1 kali N atau N kali 1? Matriks U. N kali 1, Pak. N kali 1. Ya. Oke, kalau Pi aksen. Pi aksen T, Nabila ukurannya berapa kali berapa? Nabila Yolanda. Nabila? N kali N, Pak. Hah? Berapa ukurannya? N kali N. Bisa agak kenceng? Kurang kedengaran? N kali N, Pak. Oke, N kali N. Betul ya, N kali N. Berarti Anda bisa cek U-nya N kali 1, Pi aksennya ukuran N kali N yang nggak akan bisa dikalikan kan? Ya, N kali 1 dikalikan N kali N. Perkalian matriks ini tidak akan terdefinisi. U kali Pi aksen. Begitu juga dengan U aksen dikalikan Pi. Oke? Nah, dengan mensubstitusikan XP dan XP aksen ke dalam sistem persamaan kita yang tak homogen, kita substitusikan ke X aksen sama dengan AX ditambah FT, maka memberikan X aksennya adalah Pi aksen kali U ditambah Pi kali U aksen. Ini sama dengan A kali X. X-nya adalah Pi kali U. Ditambah dengan FT. Oke? Baik. Dari definisi matriks fundamental Pi, kita punya sifat Pi aksen itu kan sama dengan A kali Pi. Betul? Akibatnya apa? Yang suku pertama ini, yang Pi aksen kali U, bisa saya ganti dengan A kali Pi dikalikan U. Ya, ditambah Pi kali U aksen, ini sama dengan A kali Pi kali U ditambah F. Oke? Anda lihat suku A Pi kali U di kiri bisa di cancel di ruas kanan gitu ya, dengan yang ruas kanan. Jadi saling meniadakan. Oke, sama dengan 0. Jadi persamaan ini ekuivalen dengan
Pi kali U aksen ini sama dengan F. Oke? Karena matriks fundamental Pi T ini non singular, berarti inverse-nya ada, betul? Oke, karena inverse-nya ada, berarti untuk menyelesaikan persamaan yang terakhir ini, caranya adalah dengan mengalihkan kedua ruas dengan P inverse. Sehingga saya peroleh U aksen sama dengan P inverse dikalikan F. Akibatnya, U itu adalah sama dengan integral dari P inverse dikalikan F dt. Betul ya? Oke? Dan karena XP adalah P kali U, maka kita simpulkan bahwa solusi partikulir dari masalah kita, X aksen sama dengan AX ditambah FT, itu adalah XP sama dengan P dikali integral P inverse dikalikan F dt. Nah, Anda lihat P inverse kali FT bentuknya berupa apa? P inverse kali F hasilnya berupa apa? Matriks V ukurannya berapa kali berapa, Pt? N kali 1. Berapa ukurannya? Citra tadi? N kali 1. N kali N. N kali N, Pak. Kemudian F berapa kali berapa? N kali 1 bukan, Pak. N kali 1, Pak. Fadila berapa ke berapa kali berapa, Citra? N kali 1. N kali 1. Berarti P inverse kali F ukurannya berapa kali berapa? N kali 1. N kali 1. Ya. Jadi kita punya di dalam integralnya, fungsi integralnya itu adalah berupa vektor N kali 1. Nah, bagaimana mengintegralkan vektor N kali 1 terhadap T? Ya, Anda tinggal integralkan entry by entry gitu ya, elemen per elemennya. Anda integralkan masing-masing aja elemennya. Baris pertama diintegralkan, baris kedua diintegralkan, dan seterusnya hingga baris ke N. Oke? Maka dari sini, solusi umum dari masalah kita, itu adalah XT sama dengan XH ditambah XP. Atau XT itu sama dengan XH-nya homogennya adalah PT dikalikan C, ditambah XP-nya adalah PT kali integral P inverse dikalikan F dt. Oke, nah di sini kan sebetulnya integral tak tentu ya, tak tentu kan nggak ada batasnya ya. Kalau di dalam kalkulus kan ketika mengintegralkan integral tertentu harus ditambah konstanta sembarang ya. Oke, di sini penambahan konstanta sembarang tidak diperlukan. Karena apa? Karena kalau misalnya maupun dipakai itu nanti bisa digabungkan kembali dengan suku yang lainnya gitu ya. Nantinya akan terlebur juga gitu ya, seperti itu. Makanya tidak diperlukan penambahan vektor konstanta di hasil integral ini. Oke. Sekarang bagaimana ilustrasinya? Saya akan menyampaikan contoh yang soal yang minggu lalu. Anda masih ingat kan? Anda masih punya catatannya yang ini? Ya? Oke. Kita cek. Kalau dengan menggunakan metode metode koefisien tertentu, yang contoh satu ini solusinya apa? Masih ingat nggak? Solusinya apa? C1 dikali cos T ditambah sin T cos T ditambah C2 dikali matriks cos T min sin T. Min sin T ditambah matriks 14, 11. 14, 11 ya, itunya ya.
solusi partikulernya ya. Iya, Pak. Oke, nah sekarang kita cek. Langkah pertama kan Anda harus mencari solusi homogennya dulu kan ya. Oke, dengan cara seperti yang kemarin, Anda cari persamaan karakteristiknya. Dari matrik koefisien A, kita peroleh lambdanya, nilai G-nya I dan min I. Kemudian Anda dengan menggunakan prosedur mencari vektor eigen, kita peroleh vektor eigen realnya, itu diperoleh solusi realnya XH sama dengan C1 kali cos T ditambah sin T cos T ditambah C2 kali vektor cos T min sin T Anda lihat ini, XH-nya sama dengan ini. Berarti dari sini kita peroleh X1-nya apa? Yang bertindak sebagai X1 di dalam matriks fundamental. Nih, yang di matriks fundamental ini. Berapa X1-nya? Dari sini. Cos T ditambah sin T. Cos T Apa? ditambah sin T, Pak. Cos T? Ditambah sin T. Cuma itu saja. Vektor X1. Yang saya tanya vektor X1. Mana? Nih, vektor X. Mana vektor X? Nah, ini kan. Nah. Vektor X1 nih yang ini. X1. X1 itu kan berarti yang ini nih. Ya. Berarti kalau berdasarkan contoh ini, Anda peroleh X1-nya yang mana? C1 cos T Cos T tambah ditambah sin T. C2 cos T min sin T. X1-nya. Cos T ditambah sin T. Cos T. Vektor sin T cos T. Ya. X1-nya, vektor X1-nya yang ini aja nih. Vektor yang dikalikan dengan C1. Itu cos T tambah sin T, cos T. Dan vektor X2-nya berarti yang ini kan ya? Cos T min sin T, min sin T. Berarti dari sini Anda peroleh matriks fundamentalnya kolom 1 isinya apa? Matriks fundamentalnya. Kolom 1-nya isinya apa? Halo? Cos T ditambah sin T. Cos T. X1 ini menjadi entry kolom pertama dari matriks fundamental. Dan X2 ini itu menjadi kolom kedua matriks fundamental. Oke? Betul ya? Nah, bisa Anda mengkonstruksi matriks fundamental? Bisa dipahami? Mengkonstruksinya? Bisa nggak? Bisa, Pak. Yang lain? Bisa, Pak. Fikri, bisa Fikri? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Dari sini saya hitung matriks inverse-nya. V inverse T-nya berarti kan 1 per determinan. Ini kan matriks 2 kali 2 ya. Matriks 2 kali 2 kan 1 per determinan kali matriks apa? Kalau saya punya matriks A, B, C, D. Inverse-nya itu apa? Masih kan nggak? D min B min C. Apa? D min B min C Terus? A. D min B min C A gitu kan ya? Baris pertamanya apa? Satu per determinan kali matriks. Baris pertamanya adalah D sama min B. Baris keduanya min C sama A gitu ya? Oke? Maka dengan menggunakan rumus yang tadi, saya peroleh inverse dari P itu adalah 1 per ini min sin T kali cos T tambah sin T. Saya tuker aja ya, ini nggak apa-apa ya, supaya mudah aja itunya. Min sin T kali cos T tambah sin T dikurangi cos T dikalikan cos T min sin T. Dikalikan matriks min sin T min cos T tambah sin T min cos T
cos T plus sin T. Nah, Anda lihat determinannya berapa ini coba hasilnya. Berapa hasil determinannya? Min 1, Pak. Berapa? Min Min 1. 1 ya. Oke, berarti min 1 kali matriks ini hasilnya adalah sin T, cos T min sin T, cos T min cos T min sin T. Bisa diikuti sampai sini? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Kita lanjutkan. Maka berdasarkan formula XP, solusi partikulir, kita punya kan XP-nya adalah PT dikali integral P inverse T kali FT DT. PT-nya adalah yang ini, cos T tambah sin T, cos T min sin T, cos T min sin T, kali integral, inverse-nya adalah sin T, cos T min sin T, cos T min sin T. Kalikan F, F-nya adalah matriks min 8, 3, DT. Oke, ini sama dengan matriks cos T plus sin T, cos T min sin T, cos T min sin T, kali integral. Ini Anda kalikan ya seperti biasa perkalian matriks 2 kali 2 dengan 2 kali 1. Saya peroleh min 11 sin T tambah 3 cos T, min 11 cos T min 3 sin T. DT. Anda integralkan ini secara ini ya, tiap elemennya diintegralkan. Integral baris pertama kan berarti 11 cos T tambah 3 sin T, betul ya? Betul nggak? Iya, Pak. Tuh, Pak. Dan baris keduanya min 11 sin T ditambah 3 cos T. Oke, Anda kalikan dengan matriks ini. Apakah betul hasilnya 14, 11? Ya, Anda bisa hitung lah. Pasti hasilnya 14, 11. Berarti solusinya X-nya yang ini kan? Betul kan? Solusi partikulernya 14, 11? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, oke. Kita peroleh solusi partikulernya dalam 14, 11. Ada pertanyaan sampai sini? Ada? Oke, kalau nggak ada saya lanjut ke contoh yang kedua. Nomornya, soalnya masih sama dengan contoh yang minggu lalu. Itunya apa namanya? Sekarang F-nya itu adalah fungsi linear order 1. Oke, dengan cara yang sama seperti tadi, kita solusi homogennya, kita peroleh kan, solusi homogennya adalah C1 kali vektor 1 min 4 E pangkat 2T, ditambah C2 kali vektor 11 kali E pangkat 7T. Atau sama dengan C1 kali vektor E pangkat 2T min 4E pangkat 2T ditambah C2 kali vektor E7T E7T. Dari sini berarti yang matriks vektor X1-nya adalah ini E pangkat 2T min 4E pangkat 2T dan matriks X2-nya adalah E7T E7T. Oke. Kita konstruksi matriks fundamentalnya berarti ini kan ya? Betul? Maka kita hitung inverse-nya adalah 1 per E pangkat 2T kali E pangkat 7T berarti E pangkat 9T dikurangi hasil kali min 4 kali E pangkat 2T kali E pangkat 7T berarti min 4 E pangkat 9T dikalikan matriks yang ini, E pangkat 7T minus E pangkat 7T, 4E pangkat 2T, E pangkat 2T. Oke. Yang ini hasilnya adalah sebetulnya 1 per 5 E pangkat 9T ya. Betul ya? Iya, Pak. Nah, 1 per E pangkat 9T kan sama aja dengan E pangkat minus 9T. Oke? Saya kalikan dengan matriks ini, maka saya peroleh, ini 1/5-nya saya keluarkan aja, nggak dimasukkan ke dalam matriks, supaya nanti dalam perhitungan tidak begitu rumit ya. Maka saya peroleh ini E pangkat min 2T, minus E pangkat min 2T, 4E pangkat min 7T, E pangkat min 7T.
Ini inverse-nya. Oke. Dengan menggunakan formula solusi partikular, maka kita peroleh XP-nya adalah PT-nya adalah E pangkat 2T, E pangkat 7T, minus 4, E pangkat 2T, E pangkat 7T, dikali integral 1/5 kali matriks inverse P ini, dikalikan F-nya. Oke, Anda kalikan dulu nih yang ininya. Ini yang konstanta 1/5 saya keluarkan ke depannya. Kan nggak masalah ya kalau konstanta dikalikan konstanta. 1/5-nya saya pindahkan ke depan. Kemudian ini saya kalikan, saya peroleh ini. Kemudian untuk yang suku yang mengandung T kali E pangkat min 2T dan T kali E pangkat min 7T, Anda cari integralnya dengan menggunakan integral parsial ya. Oke, maka ini akan diperoleh sama dengan 1/5 kali matriks E pangkat 2T, E pangkat 7T, min 4 E pangkat 2T, E pangkat 7T, dikalikan minus 8T E pangkat min 2T, kurang 2 E pangkat min 2T, min 2T E pangkat min 7T, kurang 6/7 E pangkat min 7T. Atau sama dengan 1/5 kali matriks hasil kali ini adalah min 10T min 20/7, 30T plus 50/7. Kalikan 1/5 hasilnya ini. Coba sama nggak dengan solusi partikular yang diperoleh kemarin di menggunakan metode variasi parameter? Sama nggak? Sama, Pak. Sama ya? Oke, maka solusinya adalah seperti ini. Ada pertanyaan? Ada nggak? Halo? Bisa dipahami semua? Ini tersisa 20 ini. Ada yang mau bertanya? Aji mau bertanya, Aji? Belum, Pak. Belum? Belum. Anindya? Belum, Pak. Oke, Anom? Insya Allah paham, Pak. Bintang? Belum, Pak. Belum. Dinda Ayu mau bertanya, Dinda? Belum ada, Pak. Fadila? Belum ada, Pak. Linda? Sundari? Belum ada, Pak. Oke, bisa dipahami semua ya? Coba sekarang dengan menggunakan metode variasi parameter dengan soal yang sama minggu lalu, coba berapa hasilnya ini? Sama nggak dengan metode itu? Coba Anda kerjakan dengan menggunakan metode variasi parameter. Ya, soalnya masih sama dengan yang minggu lalu. Oke, coba Anda kerjakan. Videonya di-on-kan, coba videonya. Soalnya kan masih ada kan ya? Jadi saya tutup dulu ininya ya. Saya tutup dulu ininya, slide-nya. Kerjakan dulu yang ini. Kemana?
Kenapa pada hilang ini? Tersisa 15 orang. Di sini yang di luar Bandar Lampung siapa aja? Linda di mana posisi Anda? Linda Sundari. Oh, di Bandar Lampung, Pak. Oke, Fadila di mana Anda? Di Bandar Lampung, Pak. Anom? Di Lubuk Linggau, Pak. Lubuk Linggau. Iya, Pak. Jauh juga ya. Norik? Bandar Lampung, Pak. Oke, Citra di mana? Bandar Lampung, Pak. Stefanus? Di Bekasi, Pak. Oke, Bekasi. Bintang? Di Jakarta, Pak. Oke, Anindya? Di Banten, Pak. Oke, Banten. Di tempat Bintang gimana itu COVID-nya? Rame enggak? Enggak kan? Iya, Pak. Lumayan, Pak. Lumayan. Di sekitar Anda tapi enggak ada yang kena. Ada sih, Pak, tetangga. Oke. Fikri di mana Fikri? Bandar Lampung, Pak. Oke, Mega Putri? Tangerang, Pak. Oke, Tangerang. Nabila Yolanda? Muara Enim, Pak. Mana? Muara Enim. Muara Enim. Yeni Suci? Di Tataan, Pak. Oke, Zida? Di Jakarta, Pak. Oke.